Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Seorang ahli fatwa ketika menjawab berbagai pertanyaan pasti harus didasari dengan ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah wahyu, baik wahyu Quran maupun wahyu hadis. Apabila ada udzur belum mendapatkan ilmu dalil, maka seorang mufti itu boleh melaksanakan ijtihad. Jadi menjawab pertanyaan dengan dasar kemampuan penalaran. Yang harus diwaspadai, hasil ijtihad itu bisa benar, tapi juga bisa salah. Andaikan benar, biasanya kebenarannya nisbi. Cocok mungkin waktu itu, belum tentu cocok untuk waktu yang lain. Cocok untuk wilayah dia keluarkan fatwa, belum tentu cocok untuk wilayah yang lain. Berbeda dengan kebenaran dalil selalu mutlak, berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Abu Bakar As-Siddiq, kurang apanya kedekatan dia dengan Rasulullah. Sebab ketika kita hidup bersama Rasulullah, segala yang kita perselisihkan itu selesai sudah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dua sahabat, Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir, keduanya didelegasikan oleh Rasul sampai ke padang pasir. Keduanya tertidur dan keduanya mimpi basah. Untuk melaksanakan sholat, keduanya harus mandi janabah. Tapi kasusnya di tengah padang pasir tidak mendapatkan air. Karena tidak mendapatkan air, tentu untuk melaksanakan sholat diganti dengan tayamum. Sampai di sini keduanya sepakat. Kalau memang terhalang menggunakan air atau tidak mendapatkan air, solusinya adalah diganti dengan tayamum. Permasalahannya, tayamum pengganti wudhu apa sama dengan tayamum pengganti sholat? Itu yang diperselisihkan. Dalam pandangan Umar bin Khattab, tayamum pengganti mandi jinabat itu ya harus gulung-gulung kayak hewan begitu, sehingga seluruh jasadnya terkena debu. Sama dengan mandi jinabat, seluruh jasadnya terkena air. Sementara Ammar bin Yasir, tayamumnya ya biasa seperti tayamum pengganti wudhu, tidak sampai gulung-gulung. Dulu belum ada HP,
tidak bisa kontak dengan Rasul. Ketika keduanya menghadap kepada Rasul curhat, ternyata yang dibenarkan, mohon maaf, bukan Umar bin Khattab, tetapi Ammar bin Yasir. Dan Umar tidak diperintah untuk mengulangi sholatnya, enggak. Dia sudah ijtihad. Kalau hasil ijtihadnya masih keliru pun, dia tetap dapat satu pahala. Itu kasus yang terjadi karena keduanya udzur, belum tahu secara spesifik kayak apa sih tayamum pengganti mandi janabah, sehingga menggunakan ijtihad. Itu ceritanya. Nah, begitu Rasul wafat, kemana kita curhat? Kalau bukan kepada ulil amri, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Siapa ulil amrinya? Khalifah Abu Bakar. Ada hadis yang diriwayatkan Qabisah bin Du'aibin. Qabisah bin Du'aibin qala berkata, Ja'atil jaddah, datanglah seorang nenek, ibunya ibu, namanya nenek. Au ibunya bapak, namanya nenek. Ila Abi Bakrin, menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq. Faqalat, seraya berkata nenek ini, Inna ibni, sesungguhnya cucu saya laki-laki. Putranya, putra berarti cucu laki-laki. Au ibna binti, cucu dari anak perempuan, mata meninggal dunia. Itu kasusnya. Waqad ukhbirtu, saya pernah dapat kabar, katanya masih, anna bahwasanya bagiku fi kitabillah, ada penjelasan di dalam kitab Allah Al-Quran, haqqa, punya hak. Haknya dikedepankan lebih enak. Katanya saya ini punya hak sesuai dengan tuntunan Al-Quran untuk minta ketegasan dari Abu Bakar As-Siddiq. Namun kenyataannya Abu Bakar menolak. Faqala Abu Bakrin, lalu berkata Abu Bakar As-Siddiq, ma ajidu laki fi kitabillahi min haqqin. Kalau redaksinya dibalik, mohon maaf nih, aku tidak mendapatkan hak bagimu menurut keterangan Al-Quran. Jadi nenek merasa dapat kabar, Abu Bakar malah mengatakan tidak ada hak bagimu nek, menurut penjelasan Al-Quran. Wa ma sami'tu Rasulullah, dan aku tidak pernah dengar Rasulullah qadha laki, memberikan ketentuan buat kalian nek, bisyai'in, untuk mendapatkan sesuatu apapun dan dapat. Nah, itu fatwanya Abu Bakar. Karena nenek ini ngotot pernah dapat kabar, bijak Abu Bakar. Walakin as'alun nas,
Oke, saya nanti rembukan dulu, tanya kepada para sahabat. Sehingga dihimpunlah para sahabat, diceritakan kasusnya. Barangkali ada di antara sahabat yang pernah mendengar hal itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala fasa'ala, Abu Bakar menanyakan, ada tidak di antara kalian yang pernah dengar tuntunan hak nenek? Fasyaidah Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya Mughirah bin Syu'bah memberikan kesaksian. Kesaksiannya apa? Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aqrahas sudus, memberi hak kepada nenek sebanyak 1/6 bagian. Ya tentu ada persyaratannya selagi tidak mahjub, tidak terhalangi oleh yang lain. Kalau Abu Bakar bertanya, "Waman sami'a maka siapa yang dengarkan hadis seperti itu bersama kamu? Kamu punya enggak kesaksian periwayatan?" Begitu setiap sahabat punya cara yang berbeda-beda. Bukan sahabat ini tidak percaya kepada lainnya, enggak. Itu cara kehati-hatian di dalam menerima sunnah Rasulullah. Sebab dalam pandangan orang tabligh menganggap bahwa Abu Bakar saja tidak percaya kepada temannya. Enggak. Nanti kayak Ali bin Abi Thalib, kalau ada yang mengabarkan hadis, Ali itu minta, berani kamu bersumpah. Nah begitu. Sama sekali bukan meragukan kredibilitas sahabat, agar setiap orang berhati-hati di dalam menyampaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar minta kesaksian periwayatan, qala, rawi berkata, Mughirah bin Salamah qala, sahabat lain namanya Muhammad bin Maslamah qala berkata, fa'atoha sudus, benar Rasul memberi hak padanya 1/6 bagian. Masya Allah. Begitu Abu Bakar mendengarkan hadis ini, cabut fatwanya, diganti dengan fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dari hadis, bukan sahabat Abu Bakar sengaja untuk menyeleweng dari tuntunan, tapi sekali lagi ada undur. Belum nyampainya tuntunan dari Rasul, Abu Bakar melaksanakan ijtihad. Ternyata ijtihadnya keliru, bertentangan dengan hati. Ini supaya kita maklumi, tidak semua sahabat itu menguasai hadis-hadisnya Rasul. Kadang ketika Rasul menyampaikan hadis, sahabat ini dalam tugas misalnya, sehingga tidak mengikuti majelis Rasul. Kadang hadis itu disampaikan oleh Rasul hanya kepada satu orang, maka yang lain tidak tahu. Dan contohnya banyak. Waktu Rasul hijrah didampingi oleh Umar, terkejut Rasulullah, kok ada laki-laki belum memeluk Islam ikut hijrah ke kota Madinah.
Lalu Rasul bilang kepada Umar, siapa itu Umar? Kata Umar, dia itu border ya Rasul. Lu sudah masuk Islam atau belum? Belum. Lu kenapa ikut hijrah? Yang ngejar ceweknya Tokyo itu ya Rasul. Itu akhirnya Rasul membisi Umar, innama a'malu bin niyyah. Hanya Umar yang tahu. Sahabat yang lain tidak tahu. Oleh ulama, hadis jenis begini ini namanya hadis fardun, si jindil, hanya seorang sendirian. Contoh yang lain, Rasul berduaan dengan Mu'ad di perjalanan. Kata Rasul, ya Mu'ad, dijawab oleh Mu'ad, labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah. Kalau kita terjemahkan model APRI, siap ya Rasulullah. Ya Mu'ad, siap ya Rasulullah. 3 kali. Ya Mu'ad, siap ya Rasulullah. Biasanya kalau Rasul sudah mengulangi 3 kali, masalahnya betul-betul sangat serius. Kepada Mu'ad diberitahu bahwa siapa menjadi umatku wahai Mu'ad yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dijamin masuk surga. Mu'ad bilang kepada Rasul, boleh ya Rasul, saya kabarkan berita ini kepada masyarakat sehingga mereka merasa bahagia. Rasul tidak menjawab silakan ya. Rasul tidak menjawab jangan, tidak. Tapi Rasul berkomentar, asa ayat takilu, kalau kamu sebarkan berita ini, waduh, umat ini jadi sembrono. Nanti korupsi sebanyak-banyaknya, hanya ngomong la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Bahaya. Padahal konsekuensi orang ikrar la ilaha illallah, seharusnya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada aturan yang layak ditaati kecuali aturan Allah. Waduh, resikonya Masya Allah. Nah, kalau resiko-resiko itu berani nyambung, mudah-mudahan pantas menjadi penghuni surga. Hanya Mu'ad yang dapat. Mu'ad tidak menyampaikan hadis ini. Begitu mendekati wafatnya, baru Mu'ad berani menyampaikan ta'assuman, takut dusta kepada Rasulullah, takut kitman, menyembunyikan ilmu. Maka dalam penelitian hadis, tidak ada sahabat yang lain yang tahu. Atas dasar itu bukan mustahil Abu Bakar belum tahu, sehingga Mughirah yang sudah tahu, Muhammad bin Maslamah yang sudah tahu. Berangkat dari hadis yang disampaikan kedua sahabat itu, Abu Bakar memahami kekeliruan fatwanya, dicabut oleh Abu Bakar, diganti dengan fatwa yang lain. Tentang Umar, Masya Allah, banyak sekali contoh-contoh yang bisa dikedepankan. Ya maklum, Umar itu orang cerdas. Jangankan bapaknya Umar bin Khattab, anaknya saja Abdullah bin Umar sudah fighter. Maklum, keluarga konglomerat bisa mendatangkan guru privat. Kalau ingat kita dulu pada zaman penjajahan, hanya yang berdarah biru yang bisa sekolah.
Masyarakat biasa SR kelas loro model, kelas IJ model. Itu ceritanya. Sehingga Abu Hurairah sang mu'alaf ini masuk tahun 7 Hijriah ini masuk Islam. Tahun 7 Hijriah ini memberikan kesaksian. Hafidh Ibnu Umar walau afatana. Ibnu Umar sudah banyak hafal hadis. Saya mu'alaf belum memulai menghafal hadis. Wa kataba Ibnu Umar wa aktub ana. Ibnu Umar sudah banyak menulis hadis, saya belum mulai menulis. Sehingga biar dia tidak kalah, dia angkat sekretaris pribadi, dia diktekan hadis-hadis yang dia hafal dari Rasul. Dampaknya tidak ada yang menandingi riwayatnya Abu Hurairah. Itu ceritanya begitu. Gambarannya menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, rujukan umat. Kemana bertanya Rasul wafat? Abu Bakar sudah wafat. Khalifahnya adalah Umar. Di antara fatwa ya Umar, dendanya orang potong jari ini, jari ini, jari ini, jari ini, jari ini. Masing-masing berapa? Kalau motong 5 jari, dendanya diatnya 100 unta. Kira-kira masing-masing berapa? Kalau hanya motong jari telunjuk saja berapa? Jawaban Umar menarik. Besar dan kecilnya denda itu bergantung besar dan kecilnya manfaat. Makin besar manfaatnya, makin besar dendanya. Itu fatwa Umar. Pertanyaannya, dari 5 jari ini kira-kira yang paling unggul itu jari apa? Dari 5 jari telunjuk kalah sampai jempol. Apalagi jempol kalah sampai jendek. Jendek kalah sampai jari telunjuk. Begitu Umar memfatwakan seperti itu, teriak-teriak sahabat yang dengar tuntunan Rasulullah seraya berkata, "Ittaqillah ya Amirul Mukminin." Jangan diterjemahkan bertakwalah wahai Amirul Mukminin. Ente keliru wahai Amirul Mukminin. Kenapa? Ala tasma'u liqauli Rasulillah. Apakah pengen belum dengar sabdanya Rasul? Belum. Kata Rasul, dihi wa dihi sama. Denda untuk setiap jari ini semuanya sama. Bukan makin hebat, makin besar. Satu jari sama dengan jari yang lain. Dulu ada kasus seorang marah-marah dengan jari telunjuknya digigit oleh temannya, putus jarinya, rompal giginya. Nah, pada waktu itu Rasul memberikan hukuman sama, denda antara jari yang satu dengan jari yang lain. Cabut fatwanya, diganti dengan fatwa Rasulullah. Ungkapannya menarik. Laula lahakabnahu bihilafi. Kalau bukan hadis yang disampaikan oleh saudara kita ini, saya akan memberikan hukuman yang berselisih dengan tuntunan Rasulullah. Jadi untuknya apa? Belum nyampe tuntunan.
Karena belum nyampe ke tuntunan, Umar menggunakan ijtihad. Ternyata ijtihadnya terkoreksi oleh sahabat. Begitulah kalau seorang ahli fatwa itu mengeluarkan fatwa, kita lihat punya dasar hukum Quran dan hadis atau tidak. Kalau tidak, berarti fatwanya atas dasar ijtihad. Kalau atas dasar ijtihad, mohon maaf, bisa benar, bisa salah. Enak kalau kita tidak fanatik kepada mazhab kita. Seorang kiai, mohon maaf ditanya, untuk nikah itu butuh saksi atau bukan? Jawabannya, Masya Allah, gak perlu. Kenapa nih? Kurang apanya? Setiap kita sudah punya kesaksian rokib dan ambil. Jadi untuk apa kesaksian yang lain dibanding kesaksian malaikat rokib dan ambil? Padahal ditemukan hadis, la nikah illa biwaliyin wa syahidain. Dan sah nikah itu kalau tidak ada walinya dan tidak ada dua saksi. Maka mohon maaf, ternyata hasil ijtihadnya itu nggak boleh diamalkan karena bertentangan dengan hadis. Saya sering tidak menyebutkan siapa orangnya. Nanti kalau saya sebutkan siapa orangnya, biasanya komentar pinter sampai beliau pun mesti. Tidak, bagi kita bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Itu misalnya, contoh yang lain, saya ditanya, Ustaz, tayamum itu tata caranya gimana? Tata cara kan sudah jelas dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, kalau kita ini tidak mendapatkan air atau untuk mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyiban. Gantilah dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Iya Ustaz. Caranya, Quran tegas, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usaplah wajahmu, usaplah tanganmu, mengusap wajah, tidak ada problem. Nah sekarang mengusap tangan, gimana ya? Bisa tangan itu bisa bergelangan, tangan itu bisa sampai ke siku, tangan itu sampai ke lengan. Kira-kira diusap sampai di mana? Nah, karena belum mendapatkan hadis yang spesifik, gunakan ijtihad. Kok repot? Ya samakan dengan wudu. Menggunakan ijtihad, menggunakan kias, analogi. Karena tayamum pengganti wudu, caranya tayamum samakan dengan barang tayamum. Karena dianalogikan, maka mengusap tangannya sampai ke siku. Itu ceritanya. Padahal saya yang kedua dapat hadis. Hadisnya apa? At-tayammum darbatani. Satu, darbatun lil wajhi. Yang kedua, darbatun lil kafaini. Ternyata hadisnya tidak sampai ke siku, melainkan diusap sampai ke pergelangan. Enaknya mengikuti fatwa atau hadis?
mestinya ngikuti hadis, bukan ngikuti fatwa. Sayangnya hadisnya dhaif. Aduh, ada sebagian ulama yang memberi nasihat, apa-apa lebih baik gunakan hadis dhaif daripada pemikiran. Hadis dhaif itu masih ada cantolan dengan Rasul. Kalau pemikiran belas, tidak ada cantolan dengan wahyu. Itu ceritanya gitu. Muncul istilah ahsanu syai'in fi hadzal hadis fulan. Dalam kasus seperti ini, kok yang lebih bagus hadisnya fulan, walaupun hadis ini dhaif. Jadi kata ahsan di sini jangan diterjemahkan paling hasan, tidak. Paling lumayan dari sekian banyak hadis dhaif, ini yang lebih lumayan. Jadi yang kadang-kadang mohon maaf, karena beberapa organisasi keagamaan ini tetap tidak mau menggunakan hadis dhaif sampai sekarang. Muhammadiyah misalnya belum menerima hadis dhaif. Persis misalnya tidak menerima hadis dhaif. Teman Salafi misalnya tidak mau menerima hadis dhaif. Padahal dalam kasus tertentu, kalau tidak ada yang sahih, bolehlah menggunakan hadis dhaif. Saya kasih contoh begini. Ini ada yang meneliti semua hadis tata cara sujud mendahulukan lutut dhaif semuanya, dan semua hadis tata cara sujud yang mendahulukan tangan dhaif semua. Jadi tidak ada yang sahih. Konsekuensi kacamatanya tidak mau pakai hadis dhaif, tidak boleh sujud. Iya, sebab kalau sujud harus ada tuntunan. Kalau hadisnya dhaif semuanya tidak boleh diamalkan. Terus saya tanya, gimana? Seluruh yang dulukan lutut dhaif, seluruh yang dulukan tangan dhaif. Terus gimana cara saya sujud? Terserah Ustaz mau tangan atau loh. Terserah itu kalau kedua-duanya sahih. Boleh dipilih. Angkat tangan setantang pundak sahih. Ditinggikan sampai daun telinga sahih, karena sama-sama sahih. Boleh pilih. Mau sejajar pundak mau daun telinga, tidak ada mas. Kalau keduanya dhaif, keduanya tidak boleh diamalkan. Nah, kalau Ustaz sujud bisa mendahulukan kepala, monggo. Memang sirkus sepakai. Itu konsekuensinya, Pak. Padahal mestinya kalau tidak ditemukan yang sahih, toleran menggunakan hadis dhaif. Itu yang belum tembus gitu. Belajar lagi hadis, alhamdulillah ditemukan. Kok tayamum itu tidak 2 kali pukulan ya? Hanya sekali pukulan. Untuk wajah dan untuk kedua telapak tangan. Ini baru sampai. Daripada pakai hadis dhaif, daripada pakai pemikiran, mendingan pakai hadis yang sahih. Itu perjalanan seseorang mencari sebuah kebenaran. Dulu belum mendapatkan hadis yang sahih, dicoba menggunakan hadis dhaif. Ya kan, tidak temukan yang sahih, jangan disalahkan. Tapi ketika dia sudah menemukan hadis yang sahih, ngapain pakai hadis yang dhaif? Lebih baik pakai hadis yang sahih
daripada pemikiran, daripada hadis yang dhaif. Seperti itulah perjalanan orang ahli fatwa itu. Maka biasa ada istilah qaul qadim, ada istilah qaul jadi, ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Saya termasuk orang yang tidak boleh malu untuk mengakui kesalahan. Jangan khawatir kiai plimplang. Tidak. Dulu belum tahu. Mencoba memberi fatwa sesuai dengan keilmuan. Setelah tahu hadis, kenapa tidak merubah fatwanya demi kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kebenaran seperti ini di Indonesia susah bisa menembus batas. Hanya di Samsung yang bisa menembus batas. Kenapa? Karena jika kita ada fanatik kepada guru kita, fanatik kepada madhab kita, sejak kecil kita tidak seperti itu. Nah, kalau sudah kita punya fanatik seperti ini, gimana kita dapatkan furqan? Gimana kita dapatkan yang terbaik? Kalau kita sendirian menutupi pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu dari sekian banyak kasus. Akhirnya kita tidak salah supaya berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjuki kami yang benar-benar adanya. Kenapa demikian? Karena kadang kita sudah merasa benar, setelah berdiskusi, kita keliru. Kalau benar-benar hak, warzuqna tibaa, beri rezeki kemampuan untuk bisa mengikuti. Terlalu banyak yang benar begini tapi nggak berani mengikuti, takut nanti dicoret, takut nanti nggak dipakai lagi. Ya Allah, nggak gampang dalam doa kita tahu kebenaran, tapi kita sulit untuk menjalaninya. Kita ingin dapat kebenaran, kita diberi kemampuan untuk menjalani kebenaran itu. Kalau ini yang menjadi karakteristik kita, mudah-mudahan kita gampang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.